Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai data flow diagram. Di sini kami mengambil dari studi kasus, analisis, dan perancangan sistem informasi pengaduan masyarakat berbasis Android pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi. Jurnal ini dibuat oleh Juarsyah dan Mulyono. Anggota kelompok 5 sendiri terdiri dari saya, Sani Fitrios, lalu ada Kamila Azhara, Lindu Tridara, dan Irani Bening. Baik, yang pertama mengenai pendahuluan apa itu data flow diagram dan pengimplementasiannya. Data flow diagram atau yang dikenal dengan DFD merupakan suatu diagram yang menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun komputerisasi. DFD ini digambarkan dengan notasi-notasi untuk melihat arus data sistem. Bisa digambarkan dengan lingkaran atau petak dan lain sebagainya. Nah, DFD ini sudah diimplementasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi. Jadi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi ini ingin mewujudkan konsep Smart City, yaitu dengan memanfaatkan teknologi yang ada agar dapat meningkatkan layanan dan kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi untuk keluhan layanannya. Nah, Diskominfo ini merancang suatu sistem berbasis aplikasi, yaitu Sikesal atau Sistem Informasi Keluhan Masyarakat. Adapun visi dan misi dari Diskominfo Kota Jambi ini yaitu terselenggaranya jaringan komunikasi dan informatika yang terintegrasi untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik, dengan misi mewujudkan jaringan komunikasi dan informatika yang terintegrasi, mewujudkan sarana komunikasi dan diseminasi informasi yang efektif, melaksanakan pengelolaan data dan produksi secara elektronik, dan yang terakhir melaksanakan urusan rumah tangga dalam mendukung peningkatan kapasitas organisasi dan pengembangan sumber daya manusia. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagram konteks. Jadi, pada diagram konteks yang dirancang terdapat 3 entitas, yaitu administrator, masyarakat, dan pimpinan. Masing-masing entitas terhubung langsung dengan sistem informasi pengaduan masyarakat. Administrator menginput data admin dan menerima output hasil pengaduan. Masyarakat menginput data masyarakat dan data pengaduan serta menerima output hasil pengaduan. Pimpinan menerima output laporan dan memberikan input verifikasi laporan. Selanjutnya adalah diagram level 0. Diagram level 0 merupakan diagram yang dijabarkan secara lebih rinci dari diagram konteks. Pada diagram level 0 yang dirancang terdapat 3 entitas, yaitu administrator, masyarakat, dan pimpinan. Terdapat 3 proses, yaitu penginputan data, pengaduan, dan pelaporan pengaduan. Administrator memberikan input data admin pada proses 1.0 penginputan data, kemudian data admin diteruskan untuk disimpan dalam simpanan data D1 data admin. Masyarakat memberikan input data masyarakat pada proses 1.0 penginputan data, kemudian data tersebut diteruskan untuk disimpan dalam simpanan data D2 data masyarakat. Masyarakat juga memberikan input data pengaduan pada proses 2.0 pengaduan. Data pengaduan tersebut kemudian disimpan pada simpanan data D3 data pengaduan, kemudian diteruskan menuju proses 3.0 pelaporan pengaduan. Pada proses 3.0 pelaporan pengaduan menerima input yaitu simpanan data D1 data admin, simpanan data 2 data masyarakat, dan simpanan data D3 data pengaduan. Pimpinan menerima input yaitu laporan dari proses 3.0 pelaporan pengaduan, lalu memberikan verifikasi laporan kembali kepada proses 3.0 pelaporan pengaduan untuk menghasilkan output pengaduan masyarakat kepada entitas administrator dan pengaduan yang telah diproses kepada entitas masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada diagram level 1 yang merupakan penjabaran lebih rinci dari diagram level 0 yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, pada diagram level 1 ini fokusnya adalah pada proses 1.0 atau input data.
terdapat dua entitas pada diagram tersebut, yakni ada administrator dan juga masyarakat. Masing-masing entitas akan memberikan input berupa data admin dan data penilai. Kemudian data admin akan diteruskan ke proses input data admin. Sedangkan data penilai akan diteruskan ke proses input data masyarakat. Dari kedua proses tersebut, data admin akan diteruskan kembali menuju simpanan data admin atau D1. Sedangkan data masyarakat akan diteruskan menuju simpanan data masyarakat atau D2. Nah, D1 dan D2 ini merupakan data final yang menjadi sumber informasi mengenai identitas administrator maupun masyarakat yang menggunakan aplikasi ini. Nah, kesimpulan yang bisa diambil dari penjelasan ini, yang pertama, berdasarkan analisis dan perancangan sistem informasi pengaduan masyarakat berbasis Android pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi, maka dapat ditarik kesimpulan yang pertama, dari hasil analisis sistem pengaduan masyarakat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi, saat ini belum dapat menyelesaikan kendala yang dirasakan masyarakat. Yang kedua, penelitian ini menghasilkan sebuah prototipe rancangan sistem informasi pengaduan masyarakat berbasis Android pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi. Dan yang terakhir, penelitian ini merupakan sebuah contoh prototipe yang dimiliki oleh sistem informasi pengaduan masyarakat berbasis Android pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi. Sehingga apabila organisasi lain ingin menggunakan hal yang sama, ini harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang bersangkutan. Mungkin itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.